Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ail ikhwah janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya hingga saat ini. Oleh karena itu wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan amal itu dengan berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan i'tiraf dengan hati bahwasanya ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-273. Saya ambil judul dari Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di bab yang ke-14, yaitu al-iqtisadu fit ta'ah. Al-iqtisadu fit ta'ah itu tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ketaatan. Ya, al-iqtisad itu maknanya adalah wasat, pertengahan. Pertengahan dalam menjalankan ketaatan. Ya, al-iqtisad kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an yakunal insanu wasatan bainal guluwi wat tafrid. Ya, al-iqtisad itu seseorang berada di pertengahan antara al-gulu itu berlebih-lebihan, wat tafrid dan meremehkan. Jadi tengah-tengah antara tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, pertengahan. Itu namanya iqtisad. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang senantiasa berinfak, mereka tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan dalam masalah infak, wa kana baina dzalik, yaitu wasat. Itu wasat, pertengahan antara kedua hal itu. Kita akan bacakan dua ayat dari Al-Quran dan dua hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dalam surat Thaha ayat 1 dan 2. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, dalam surat Thaha ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk menyulitkan, untuk menyengsarakan, untuk membuat susah. Iya. Ini dalam surat Thaha ayat 1 sampai 2. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 210. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Thaha itu bukan nama Nabi SAW. Karena ada sebagian manusia yang mengatakan Thaha itu adalah salah satu dari nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laisat isman min asma'in Nabi kama za'amahu ba'duhum. Ya, Thaha terdiri dari dua huruf, yaitu Ta dan Ha, yang bukan merupakan salah satu dari nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dianggap, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian manusia. Tetapi Thaha itu adalah huruf-huruf hijaiyah.
Yang Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an ya dengan huruf-huruf tersebut yang maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan huruf-huruf ini tidak memiliki makna. Iya. Tetapi Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang tinggi ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tantang kepada manusia dan jin, siapa saja yang mampu untuk mendatangkan semisal yang seperti Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu. Di antaranya huruf-huruf ini. Toha ya. Yang maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian faidah yang selanjutnya, yang kedua, bahwasanya surat yang diawali dengan huruf-huruf ini namanya huruf muqatta'ah ya kalau tidak salah. Huruf-huruf muqatta'ah ini biasanya setelahnya itu disebutkan tentang Al-Qur'an, disebutkan tentang kitabullah, disebutkan tentang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Contoh misalnya dalam surat Toha ini. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Iya, setelah huruf muqatta'ah pasti ayat setelahnya disebutkan tentang Al-Qur'an. Disebutkan tentang Al-Qur'an. Contoh yang lain dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Iya. Setelah huruf muqatta'ah itu pasti setelahnya disebutkan tentang Al-Qur'an, disebutkan tentang Al-Qur'an. Contoh yang lain dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf pun demikian. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika haraj. Ya, ini kaidah biasanya setelah huruf-huruf muqatta'ah ini di awal surat, biasanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Qur'an. Kemudian faidah yang ketiga yang menjadi syahid dalam pembahasan kita itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk membuat susah, untuk membuat sulit. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan al-falah, kemenangan di dunia maupun di akhirat. Bukan untuk mendapatkan kesengsaraan, bukan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia agar mudah meniti jalan menuju akhirat, menuju kampung halaman, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ikut Al-Qur'an, siapa saja yang ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sengsara. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Toha ayat 123 sampai 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dalam surat Toha ayat 123 sampai 127. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian berdua, itu Nabi Adam dan Hawa, dari surga seluruhnya. Ya. Karena Nabi Adam dan Hawa ya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendekati pohon yang dilarang. Tapi setan memberikan was-was sehingga Nabi Adam dan Hawa ya memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya.
untuk mendekati pohon tersebut. Bahkan setan memberikan kalimat-kalimat manis, wa ana nasihun, dan aku adalah memberikan nasihat kepada kalian, subhanallah, supaya kalian tidak kekal ataupun menjadi malaikat. Ini setan memberikan janji-janji yang seperti itu, sehingga Nabi Adam pun tergoda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum ya, diberikan ujian berupa dunia diturunkan dari surga. Qala bitu minha jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Ini menunjukkan surga itu di atas langit. Allah menggunakan kalimat ihbit. Ihbit itu artinya turun. Seperti pesawat yang landing itu namanya hubut, ya. Landing itu ya dari atas ke bawah, turun. Ini menunjukkan surga itu di atas langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum li ba'din adu. Antara kalian manusia dengan iblis, dengan setan maksudnya, adalah musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang ya'tiyannakum minni hudan, siapa saja yang mengikuti petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa saja yang mengikuti petunjukku, siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, siapa saja yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan sesat. Ini janji Allah. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata orang tersebut, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Dulu kami di dunia dalam keadaan melihat. Dulu kami melihat, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia kalian telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, tapi kalian malah melupakannya, tidak mau menerima, malah ditolak, seakan-akan tidak mau lihat, tidak mau dengar, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Dulu kalian melupakan ayat-ayat kami, sekarang kalian pun akan dilupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, kadzalika yauma tunsa. Hari ini pun kalian dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Itulah balasan bagi orang-orang yang israf, ya, berlebihan dalam masalah ini, ya, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal, kekal. Ya, ini Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan untuk menyulitkan manusia, bukan. Siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan sesat. Ini janji dari Allah. Fala yadillu wala yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ya, kita wajib beriman. Kita wajib beriman karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an diturunkan untuk memudahkan manusia di dunia maupun di akhirat, untuk membahagiakan mereka di dunia maupun di akhirat, bukan sebaliknya. Sebagaimana persangkaan manusia, oh Al-Qur'an kok berat banget, banyak kewajiban, banyak ini, banyak itu. Jangan. Ya, ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukannya, tidak mungkin. Allah mewajibkan sholat 5 waktu, ya karena manusia mampu untuk melakukannya, dan Allah Maha tahu manusia itu mampu untuk melakukannya. Tapi setan, sekali lagi, musuh yang nyata bagi manusia, senantiasa menggoda supaya manusia tidak taat kepada Allah. Kalau sudah azan, ya setan memberikan was-was, tenang saja, malam masih panjang, akhirnya tidur lagi. Sudah azan,
Sudah qomat, setan membisikkan lagi, tenang aja, baru qomat, belum takbir. Subhanallah. Sudah takbir, setan membujuk lagi, tenang aja, baru takbir pertama, baru rokat pertama, masih ada rokat kedua. Kapapalah masbuk. Itu setan ya. Sudah mau salam, sudah salam, setan membisikkan lagi, tenang saja, waktu subuh masih panjang. Dia tidur lagi. Baru jam 5 kan begitu. Akhirnya tidur lagi, bangun-bangun jam jam 6, bangun-bangun jam setengah 7. Ya tenang aja, masih ada subuh besok. Subhanallah. Sehingga dia tidak sholat subuh tuh. Sehingga dia tidak sholat subuh. Setan senantiasa menggoda manusia supaya manusia sesat jalan ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai petunjuk untuk memuliakan dan meninggikan umat-umat yang mengikuti Al-Quran. Dan siapa saja yang menyelisih Al-Quran, maka dia akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Toha tadi yang sudah kita baca. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Sebaliknya wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan, dan seterusnya tadi sudah kita baca. Allahu a'lam bishawab. Ini faedah dari surat Toha yang tadi sudah kita baca ayat 1 sampai 2. Syahidnya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kesulitan, memberatkan bagi umat manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi manusia. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagi manusia. Anallaha yuridu bina fima syara'a lana at-taysir. Itu kemudahan. Dan ayat ini turun berkaitan dengan puasa. Ya, berkaitan dengan puasa. Yang mana mereka menganggap puasa itu, sebagian manusia ya. Sebagian manusia menganggap bahwasanya puasa itu berat, memberatkan, menyulitkan, nggak boleh makan, nggak boleh minum dari pagi sampai maghrib. Padahal ini ada manfaat, ada faedah yang bisa kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan buat kita. Ya, ternyata di dalam puasa terdapat banyak manfaat. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada manfaat yang sudah kita ketahui, ada manfaat yang belum kita ketahui. Kewajiban kita hanya sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita patuh, kita mengamalkannya. Iya. Kemudian juga dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya agama Islam ini adalah dinus samaha wal yusri wal khairi was suhulah. Kita bisa simpulkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Makanya salah kalau misalnya ada yang mengatakan Islam itu agama intoleransi. Kan begitu. Padahal agama Islam adalah penuh dengan toleransi, memberikan kemudahan, banyak kemudahan dalam Islam. Cuma umatnya aja yang mempersulit diri, kan begitu. Padahal Islam ini agama yang mudah, tinggal ikuti aja. Kata Imam Malik, ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum. Ikuti saja agama Islam ini sesuai dengan SOP-nya, ada Al-Qur'annya, ada map-nya, sudah ada guide-nya, sudah ada yang memberikan arahan, itu Nabi Muhammad SAW. Tinggal ikutin aja, tidak akan sesat insyaallah. Cuma manusianya yang menganggap begini dan begitu. Setan biasa ya, senantiasa menggoda manusia supaya ya tidak ikut jalan tersebut, supaya manusia ikut jalan setan. Hati-hati. Kita hanya menyampaikan. Siapa saja yang mau menerima, alhamdulillah. Siapa saja yang tidak mau menerima, ya urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah, tidak menyulitkan. Asallallahu an yarzuqani wa iyyakum at-tamassuk bihi wal wafata alaihi wa mulaqata rabbuna alaihi.
Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, agar memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam, diwafatkan di atas Islam, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang akan kita baca itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 143. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke salah satu rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadati Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru kanahum taqaluha. Ketika dikabarkan kepada mereka bagaimana ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, mereka merasa kecil. Mereka merasa tidak ada apa-apanya. Kalau aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya masih seperti itu, luar biasa. Kita ini enggak ada apa-apanya, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Saya akan sholat malam selamanya. Orang yang kedua mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka, tiap hari puasa. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, faja'ah Rasulullah ilaihim faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mengatakan kepada mereka, antum allazina qultum kaza wa kaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kalian yang mengatakan ini dan itu. Amma wallahi innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku juga puasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku pun tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ya, yang bagi lil insan an yaqtasida fil ibadah. Sepatutnya bagi manusia, bagi hamba, ya iktisad, yaitu pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan ibadah. Lihat bagaimana orang ini, yang 3 orang ini yang kata Nabi SAW, ya, kultum alazina qala kaza wa kaza, antum alazina kultum kaza wa kaza. Kalian yang mengatakan ini dan itu. Nabi SAW tidak suka, menundukkan ibadah kita sama di ibadah Nabi emang gak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan itu. Salat malam 1 rakaat bacanya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan sampai surat Al-An'am, sampai 8 juz, bayangkan. 1 rakaat. Kita baca Al-Baqarah aja udah kakinya sudah pegel karena nggak biasa kan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan manusia beda. Nabi SAW diberikan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia biasa. Ya, kalau kita mengikuti ibadah Nabi SAW tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang mudah bagi manusia, dan manusia itu mampu. Mampu. Ya. Dan dari sini juga kita ambil faidah bahwasanya Islam itu melarang yang namanya tabattul. Tabattul itu artinya ngejomblo. Iya. Sebagaimana Utsman bin Maz'un mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anit tabattul. Nabi SAW melarang kami dari tabattul, dari ngejomblo, tidak mau nikah. Ya. Kalau sudah cukup umur, sudah punya kemampuan, ba'ah, dan juga sudah ada materi, maka sudah bismillah. Ya, nikah ya. Islam melarang tabattul. Begitu juga Islam melarang siam ad-dahr. Iya, puasa tiap hari. Yang puasa tiap hari atau puasa dahar dilarang ya. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Syamud Daud.
Ya, puasa Nabi Daud. Ya, sebaik-baik puasa kata Nabi SAW adalah siyamu Daud. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Ini puasa. Dan juga masalah sholat, ya kita sholat dan kita tidur. Nabi SAW juga tidur. Ana usolli wa arkut kata Nabi SAW. Saya sholat dan saya juga tidur. Artinya tidak sholat dari awal malam sampai akhir malam, tidak tidur. Ini bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali di momen-momen tertentu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketika i'tikaf Nabi SAW, ya zahir dari hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi tidak tidur. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya al-iktisad fil ibadah min sunanin Nabi. Fala yanbaghi laka ayyuhal abdu an tasyqa ala nafsik wamshi ruwaidan. Ya, bahwasanya pertengahan dalam beribadah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang untuk menyulitkan dirinya sendiri, memberatkan dirinya sendiri. Sebagaimana nanti ada hadis yang kita baca, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua yaitu hadis Anas bin Malik juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Yaitu kata Anas bin Malik, dakhala Nabi SAW al-masjid. Nabi SAW pernah masuk masjid. Fa iza hablun mamdudun bainas sariyatain. Ternyata Nabi melihat ada tali yang melintang antara dua tiang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Kata para sahabat, "Hadza hablun li Zainab." Ini tali milik Zainab. Faiza fatarat talaqat bihi. Ketika Zainab futur, ya, maka Zainab mengikat tali tersebut ke tubuhnya. Faqala Nabi SAW, "Hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu. Faiza fatara falyarkut." Muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan, ya, potong, lepaskan tali tersebut. Hendaknya seseorang sholat ketika sedang nasyat, sedang kuat gitu ya, sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, ya, maka sholat. Tapi kalau dalam keadaan sedang ngantuk, dalam keadaan sedang lelah, sangat lelah, maka hendaknya tidur. Faiza fatara falyarkut. Kalau sudah capek, sudah lelah, tidur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya sepatutnya seorang itu tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Lihat bagaimana Nabi SAW melihat ada tali melintang di masjid, diikat. Artinya kalau dia sholat malam lagi ngantuk, keikat apakah lehernya atau ke tangannya, ya, sehingga dia bangun lagi, sehingga sholat. Ini berlebihan namanya. Ini berlebihan dan dilarang di dalam agama Islam. Nabi melarang dari berlebihan membebankan jiwa yang dia tidak mampu. Ya, kalau sudah ngantuk tidur, sama seperti membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran lagi ngantuk berat, ya sudah, berhenti, tutup, tidur. Ya, jangan sampai kita micro sleep, ya, tidur, dia nggak tahu baca apaan tuh. Kan begitu. Begitu juga ketika sholat. Ketika sholat, kemudian dia mungkin terlalu lelah, ngantuk, akhirnya dia tidur dalam sholatnya, nggak tahu dia baca apa. Ya, sampai akhirnya dia mencela dirinya sendiri. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Jika seorang di antara kalian ngantuk dalam sholat, maka tidur. Maksudnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib gimana, Ustaz? Ya, kalau sholat wajib, Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan sholat wajib di waktu-waktu manusia sedang terjaga. Ya, sedang terjaga. Kalau ngantuk dalam sholat wajib gimana? Ya, kalau ngantuk dalam sholat wajib, kenapa? Kenapa ngantuk? Cari sebabnya. Ya, mungkin dia tidur kemalaman atau begadang sehingga sholat subuhnya masih ngantuk. Coba kalau dia tidurnya awal-awal malam, insya Allah sholat subuhnya nggak ngantuk. Ya. Begitu juga zuhur, waktu manusia sedang beraktivitas. Sama juga asar, maghrib, isya. Ya, semua manusia masih terjaga, terjaga.
Ya ini sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sudah ngantuk tidur. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Muttafaqun alaihi. Iya, jika seorang di antara kalian sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu. Bisa jadi dia yadhhabu yastaghfiru, bisa jadi dia berdoa minta ampun, tapi dalam keadaan mencela dirinya sendiri. Oleh karena itu dilarang di dalam agama Islam berlebihan di dalam beribadah. Maka beribadahlah semampu kita. Makanya Nabi SAW mengatakan iza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Begitu juga hadis tentang kisahnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, ya, yang juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor 149. Ya, Salman Al-Farisi pernah minta izin nginap di rumahnya Abu Darda karena Ummu Darda mengeluhkan bahwasanya Abu Darda itu ya nggak butuh terhadap dirinya, senantiasa sholat malam, puasa, sehingga nggak pernah menyentuh Ummu Darda, nggak pernah diperhatikan istrinya, sehingga Salman minta izin untuk menginap di rumah Abu Darda dan Abu Darda radhiyallahu taala anhum jami'an mengizinkan, ya. Sehingga ketika malam hari Abu Darda mau sholat, Salman mengatakan tidur. Ya, disuruh tidur. Iya, fanama. Summa zahaba yakum. Kemudian Abu Darda bangun lagi. Kata Salman, tidur. Falamma kana min akhiril lail, sampai ketika di akhir malam baru kata Salman, kumil'an. Ayo bangun sekarang kita sholat. Fasholaya jami'an. Kemudian keduanya pun sholat. Faqala lahu Salman, innali rabbika 'alaika haqqan. Salman mengatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sungguhnya Allah memiliki hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu, dirimu juga punya hak untuk istirahat. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu pun, istrimu pun punya hak. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak masing-masing sesuai dengan kadarnya. Kemudian Abu Darda pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang dilakukan Salman terhadapnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sodako Salman. Salman benar. Benar, ya. Yang dilakukan Abu Darda berlebihan, sholat malam terus, nggak tidur, nggak pernah menyentuh istrinya, puasa terus. Ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa beramal sesuai dengan apa yang dituntutkan di dalam Islam, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua diberikan taufik agar diberikan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.